Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 30 September 2022. Kita akan membahas yaitu HAM, hak asasi manusia menurut Alkitab. Hak asasi manusia menurut Alkitab. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar memiliki hati seperti Kristus, pikiran seperti Kristus, dan kemampuan menilai, menanggapi banyak hal seperti Kristus yang menilai setiap manusia adalah berharga di mata Tuhan dan merupakan biji matanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hak asasi manusia menurut Alkitab. Di dalam Alkitab sangat dijelaskan sekali bagaimana Allah menghargai setiap manusia itu secara sama. Allah mencintai manusia itu secara sama. Tidak peduli kita berbuat baik, kita berbuat jahat, kita berdosa banyak, atau kita yang berjuang hidup di dalam kekudusan. Tuhan mencintai kita secara sama. Jadi artinya, kalau kita percaya kepada Kristus secara sama, kita mati masuk surga, akan masuk surga juga secara sama. Tidak ada yang namanya surga tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ataupun ketujuh. Yang menjadi pertanyaan, kalau begitu tidak adil dong? Tidak adil dong? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keadilan Allah bukan berbicara seberapa banyak kebaikan yang kita buat. Keadilan Allah bukan seberapa besar dosa yang kita buat. Keadilan Allah adalah Dia tidak bisa bertentangan pribadinya dengan sifat-sifat Tuhan yang lain, yaitu Tuhan yang Maha Kasih. Kalau kemudian masuk surga itu adalah orang-orang yang hidupnya dalam kekudusan, maka yang dosa kecil, dosa besar, dosa biasa, dosa luar biasa, semuanya tidak bisa ada yang masuk surga. Karena ingat sahabat seperjalanan, di surga dosa sekecil apapun tidak boleh masuk. Jadi artinya, kalau kemudian masuk surga berdasarkan keadilan, mereka-mereka yang berbuat kebaikan banyak baru bisa masuk surga. Permasalahannya sahabat seperjalanan, yang bisa masuk surga itu bukan orang yang berbuat baik banyak, tapi orang yang tidak berdosa sama sekali. Dan orang yang tidak berdosa sama sekali tidak ada di dalam dunia ini. Dengan demikian kalau berbicara tentang keadilan, bukan orang baik yang bisa masuk surga, orang yang banyak berbuat dosa kemudian masuk neraka, tidak. Kalau berdasarkan keadilan dan sifat daripada surga yang tidak boleh ada masuk dosa sekecil apapun, maka semua kita akan masuk neraka. Penjahat, perampok, koruptor, penjinah, pendeta, rohaniawan, mereka tokoh-tokoh yang memberikan dampak yang besar buat masyarakat, penemu-penemu bidang keilmuan, yang memberikan manfaat kepada umat manusia di dunia, semuanya ada di dalam neraka. Kenapa sahabat seperjalanan? Karena di surga satu dosa sedikit pun tidak ada. Hanya kasih Allah yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga kalau berbicara di dunia ini, siapa layak dan yang tidak layak, tidak ada seorang pun yang layak. Kalau gitu sudah saja saya berbuat dosa saja kalau semuanya sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kata kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Maka sewaktu kita membandingkan dengan orang yang hidup di dalam keberdosaan, kok tidak adil? Maka semua perbuatan baik, cinta kasih kita, hidup kita yang berjuang secara benar itu menjadi salah fokus. Fokusnya adalah, kalau saya hidup benar, berarti yang tidak benar harus dihukum. Kurang lebih pemahaman logikanya seperti demikian. Sementara orang yang hidup benar bukan berdasarkan fokus kepada perbandingan. Orang yang hidup benar itu berfokus kepada Allah yang memberikan anugerah luar biasa, sehingga kita diberikan hak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah fokus yang benar.
Sehingga Allah mencintai kita. Lalu kemudian bagaimana mereka yang sudah dikasih Tuhan, sudah ditebus Tuhan, tetap hidup di dalam kejahatan? Ada dampaknya, sahabat seperjalanan. Jadi mereka yang tidak menerima Kristus sebagai juru selamat, mereka yang tidak mengaku Tuhan sebagai Bapa dalam hidupnya, maka dia tidak punya hak masuk ke dalam keanggotaan keluarga kerajaan Allah. Sahabat seperjalanan, kalau itu bukan anggota keluarga kita, secara hukum dia tidak dapat hak waris surga. Tetapi kalau dia adalah anak kita, anak yang baik, anak yang tidak baik, sewaktu orangnya meninggal, hak warisnya akan sama secara hukum. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita melihat bahwa kasih Tuhanlah yang membuat sebetulnya ketidakadilan itu diubah menjadi kasih. Tidak adil, manusia memberontak, manusia melawan. Berkali-kali Tuhan mengasihi, manusia tetap memberontak, tetap melawan. Ketidakadilan, namun Allah tetap mengasihi dan mencintai kita dan menyelamatkan kita. Kalau Allah tidak membedakan sahabat seperjalanan, siapapun kita dicintai dan dikasihinya, maka sifat daripada Allah tersebut harus ada di dalam diri kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang sekit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Maka hak asasi manusia menurut Alkitab adalah sebetulnya setiap orang kita tidak punya hak apapun. Namun Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik, terindah, sekalipun kita tidak berhak untuk menerimanya. Itulah anugerah. Namun tahapan yang berikut sahabat seperjalanan, bagi mereka yang hidupnya sembarangan, itu urusan orang tersebut dengan Tuhan, bukan urusan dengan kita. Kalau di dalam dunia ada mereka yang melanggar hukum, melakukan perbuatan kriminal, maka urusannya dengan aparat negara, urusannya dengan kepolisian. Kalau peperangan urusannya dengan tentara militer. Tetapi buat kita urusannya adalah orang-orang berbuat yang tidak baik, urusannya dengan Tuhan. Kalau itu adalah gangguan, maka kita perlu menyelesaikannya dengan bukan tujuan untuk menghukum, kemudian menganggap diri orang itu lebih rendah daripada kita. Tidak demikian. Allah menghargai setiap manusia dengan benar. Setiap kesalahan tentu perlu ada dampak secara hukum, secara sosial, dan juga ada dampak orang tersebut urusannya dengan Tuhan. Namun satu perkara, bagaimana Allah secara luar biasa menghargai setiap orang, yang miskin, yang tiada berdaya, yang tua, orang-orang tertentu, maka membedakan dan merasa kita lebih superior dari manusia lain, maka itu adalah keberdosaan. Mari kita melihat hak asasi manusia dari sudut pandang Alkitab, yaitu kita tidak punya hak apapun di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tetap mencintai, mengasihi, mengampuni, dan menerima kita. Demikian sahabat seperjalanan hak asasi manusia menurut Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat penerimaan Kristus yang tanpa syarat siapapun kami, baik secara status sosial, ekonomi yang berbeda, Tuhan mencintai kami secara sepenuhnya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita jangan merasa kita lebih baik dari orang lain, atau kita merasa lebih buruk dari orang lain. Karena hidup kita bukan karena kebaikan, bukan karena keburukan, tapi karena anugerah Tuhan yang menjadikan kita diterima, dikasihi. Namun setelah menerima anugerah, berjuanglah hidup dengan sebaik-baiknya untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.